Kita akan lanjutkan. Terakhir itu kita membahas barisan yang monoton, ya. Monoton tak turun atau tak naik. Si guguk rame. Si guguk nih. Oke, saya ingatkan lagi ya. Yaitu bila kita punya barisan yang monoton naik atau tidak turun, tapi terbatas di atas. Artinya nilainya nggak akan naik terus melewati angka berapapun, ada batasnya. Nah, dia pasti konvergen. Cuma limitnya belum diketahui ya. Hanya tahu konvergen. Si guguk nih pengen dipencit kayaknya. Sebaliknya, satu lagi, kalau ada barisan yang monoton turun atau tak naik, dan terbatas di bawah. Jadi dia nggak mungkin turun terus sampai min taki, nggak. Dia ada batas bawahnya, pasti dia konvergen. Gitu ya. Turun dan terbatas di bawah. Nah, sekarang kalau diberikan sebuah barisan, bagaimana dia, kalau saya punya barisan AN gitu, A1, A2, A3, A4, dan seterusnya, AN tambah 1, AN tambah 2, dan seterusnya ya, sampai sukunya taki enggak kan. Nah, bagaimana menguji barisan ini monoton naik atau turun? Coba ada usul nggak? Gimana ngujinya? Denise Putri. Bagaimana mengetahui sebuah barisan monoton naik atau monoton turun? Jangan dipikir rumus aneh-aneh. Bayangkan aja. Bagaimana kita mengetahui kalau A1, A2, A3, dan seterusnya itu angka-angka. Bagaimana mengetahui bahwa dia monoton naik? Denisa ada nggak? Denisa nggak ada ya. Saya catetin dulu. Ini yang chat Denisa bukan. Ini kok. Oh, tadi izin. Ya udah, kalau izin. Nathan. Mana Nathan? Iya, Pak. Kamu terakhir Senin ngisi daftar hadir nggak di SIX? Itu nggak boleh ngisi loh. Kalau ngisi kamu kena hukuman, bikin surat. Lalu ditandatangani WDA. Karena waktu Senin kan kamu dianggap tidak hadir. Iya, Pak. Gimana nih mengetahui dia barisannya monoton naik atau turun? Bayangkan nih angka. Tahu bahwa ini makin besar atau makin kecil gimana? Karena ada penjumlahannya bukan, Pak? Enggak dijumlahkan. Barisan, bukan deret. Ini koma angka. Masa nggak tahu salah satu cara aja? Coba saya kasih tahu yang pertama. Cara pertama. Yaitu kita kurangin aja. Kok jadi B? Suku ke N plus 1 dikurangi suku ke N. Kan? 2 suku berturutan. Kalau lebih besar 0, artinya AN-nya naik kan. Kalau suku berikutnya lebih besar dari suku sebelumnya. Secara umum ya. Nah, kalau AN plus 1 min AN-nya kecil 0, berarti suku berikutnya lebih kecil. Nah, ini barisannya. Cara kedua gimana? Katakan barisan ini angka-angkanya positif semua gitu. Cara kedua melihat dia naik gimana? Halo? Dibagi, Pak. Hah? Apa-apa? Jangan ragu-ragu. Salah juga nggak apa-apa. Nggak dihukum kok.
Lebih baik ngomong jadi saya tahu bahwa ada yang tahu di kelas tuh. Diapakan tadi? Hei, ayo mikir atuh. Jangan nunggu saya semua. Mikir. Tadi ada yang ngomong rasanya betul. Alessio, mana Alessio Yusran? Nggak ada ya? Alessio nggak ada. Oke. Gustri Ramala. Iya, Pak. Gimana? Kalau di jumlah bisa nggak, Pak? Di jumlah caranya gimana? Kayak AN plus 1 ditambah AN bisa nggak, Pak? Nah, terus setelah dijumlah diapakan? Lebih besar dari 0. Oh, pasti lebih besar dari 0 karena ini deretnya saya kasih positif semua. Tapi kalau positif semua kan bisa naik, bisa turun kan? Ini 1, 2, 3, 4, 5, ini kan naik. Kalau deretnya misalkan 1, 0,9, 0, apa? Inilah. Kata 2, kemudian berapa? 2 dikurangi 1/1, 2 dikurangi 1/2, 2 kurangi 1/3, itu positif semua, naik juga nilai-nilainya. Gitu ya. Gimana mengetahuinya naik? Ya, kalau di jumlah positif. Tiap sukunya juga positif. Gimana? Tadi ada yang ngomong dibagi, Pak. Gimana dibagi? AN suku berikutnya dibagi suku sebelumnya. Terus setelah itu gimana? Kesimpulannya. Kalau lebih kecil dari 1 berarti itu turun ya, Pak? Ya, AN turun gitu ya. Makanya cepat aja. Kalau lebih besar 1, berarti suku berikutnya lebih gede kan? AN naik gitu. Cara satu lagi, ini kalian lupa. Rumus AN-nya ya, kalau AN-nya sama dengan fungsi dari N gitu, kita bikin fungsi fx. Ganti N-nya dan X, hitung turunannya. Nah, di matematika 1A udah dibahas, kalau turunannya besar 0, maka F-nya monoton naik. Kalau F-nya monoton naik, ya Fn juga monoton naik ikut gitu ya. Kalau turunannya kecil 0, maka F-nya monoton turun, sebenarnya ini Fx. Maka dalam N juga berlaku. Monoton naik, turun, nih monoton naik, monoton turun. Itu ya. Oke, ada 3 cara. Rasanya nanti yang C yang paling gampang. Tapi kita akan lihat ngikuti diktat ini. Oke, coba kita lihat. Buktikan barisan BN ini konvergen. Nah, kita akan pakai salah satu teorema di atas. Coba saya klik aja, saya buka ya. Saya pakai cara yang pertama. Kita lihat barisan ini selalu positif ya. Coba manggil lagi Alessio. Mana Alessio Yusran? Emang nggak ada ya? Ngabsen dulu saya. Alessio nggak ada. Halima? Ya, Pak. Ada. Bausan Halim? Ada, Pak? Saskia? Ada, Pak. Yogik? Hadir, Pak. Hadir. Kalian? Ya, oke. Pak, saya ada, Pak. Siapa? Alessio. Nah, kamu tadi kemana dicari-cari? Tadi saya habis dari luar, Pak, sebentar. Tapi masuk Zoom, tapi di HP. Sekarang udah pindah ke laptop. Udah nyampe kosan lagi.
Kamu kan tahu terlambat 5 menit dipotong loh nilainya 0,5. Itu Ya, tercatat Pak. di Zoom. Tapi tadi saya masuk Zoom-nya tepat waktu, Pak. Oh, ya udah. Kamu kalau mau ini itu ya tulis di chat dulu loh. Kan masuknya tepat waktu terus bilang mau ngapain dulu. Oke. Ya, maaf, Pak. Yang kali dinulis dulu. Kalau ada keperluan 10 menit, 15 menit juga nggak apa-apa, tulis dulu gitu. Supaya diketahui bahwa itu udah izin. Bukan ngabur gitu ya. Ngidupin ngabur gitu. 30 menit nggak ada. Nah, kan saya nggak bisa bedakan karena nggak kelihatan. Jadi saya hanya cek dari waktu aja. Oke, saya akan menunjukkan. Kita lihat barisan ini. N kuadrat dibagi 2 pangkat N. Tadi udah saya siapkan. Kalau dihitung nih, N-nya 1, dihitung. N-nya 1, kemudian dihitung, masukkan ke sini. N kuadrat dibagi 2 pangkat N. 1 kuadrat dibagi 2 pangkat 1. Hasilnya ini. N-nya 2 sekian, N3 sekian, 4 sekian, dan seterusnya. Kita lihat bahwa barisannya awalnya ini naik ya. 0,55 jadi 1. Naik lagi, yang merah tuh yang naik. Kemudian dia turun. Nilainya kan turun. Turun lagi, turun lagi, turun lagi, turun lagi, turun lagi, turun lagi. Apakah suatu saat naik lagi? Nah, ini saya hanya mendaftarkan 50 suku. Mengecil, 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 mengecil. Siapa tahu nanti suku ke 1 miliar naik lagi. Nah, tapi kelihatannya turun terus itu ya. Nah, untuk menggunakan rumus ini, sebenarnya cukup barisannya itu monoton naik atau monoton turun di ekornya aja. Depannya mau nggak teratur boleh, yang penting barisan tuh mulai ekornya. Karena kan dihitungnya limit N menuju taki enggak. Jadi yang sebanyak berhingga suku di depannya mau nggak teratur boleh. Yang penting mulai suatu ekor, dia teratur. Turun terus atau naik terus. Nah, kita akan uji yang ini ya. Pakai cara yang pertama, saya kurangi aja. Ini. Kita lihat ini barisannya. Ya, kalau pakai pengurangan nggak penting positif negatifnya. Kalau pakai membandingkan 2 suku penting. Oke, saya bagi BN-nya ini BN. BN plus 1 ya ganti N-nya dengan N plus 1. Kita kurangi, saya samakan penyebutnya. Udah kalian nggak usah ngitung, percaya aja. Yang ini dikalikan 2, yang ini dikalikan 2, supaya 2 pangkat N plus 1, ini 2 N kuadrat. Ini saya kuadratkan, kemudian dikurangi, kuadratkan, kurangi, hasilnya ini. Oke ya. Nah, saya tadi pengen tahu, oh ya, ini kita belum tahu ya. Dari sini tulis dulu aja ini. Menjadi apa? Min N kuadrat tambah 2N tambah 1. Sama dengan, sebentar. Ini view-nya pasti salah. Oke. Tadi sama dengan min N kuadrat tambah 2N tambah 1 dibagi 2 pangkat N tambah 1. Nah, kita ingin tahu dia, kalau positif, berarti barisannya naik. Kalau negatif, barisannya turun. Tapi cukup mulai suatu ekor aja. Coba kita amati. Amati ya. Yang ini pasti positif, 2 pangkat N plus 1. Tinggal yang ini. Bisa negatif, bisa positif. Karena ini ada suku yang negatif, ini ada yang positif. Coba saya akan hitung di sini. Mau ngamati nilai dari tadi min. Ini kenapa ya? Butut. Bentar. Harusnya nggak goyang nih layar. Kenapa? Mau ngamati, kesentuh tangan dia goyang. Min N kuadrat, tadi tambah 2N tambah 1. Saya mau ngamati ya ini, positif atau negatif. Nah, untuk itu karena susah saya bentuk ini. Bentuk persamaan kuadrat ini. PX sama dengan
min X kuadrat tambah 2X tambah 1. Saya mau periksa ini akar-akarnya coba. Ini akar PX itu pakai rumus ABC, jadi kalau akar ininya 0 kan artinya kapan dia 0 gitu. Ya, X 1,2 sama dengan min B min 2 plus min akar apa ini? 4 ya, B kuadrat min 4AC. Min 4AC berarti apa? Tambah 4 jadinya ya, karena ininya min. A-nya min 1. Dibagi 2A. 2A min 2. X 1,2 sama dengan min 2 bagi min 2, jadi tinggal 1 plus min. Ini akar 8 adalah 2 akar 2 dibagi 2. Jadi tinggal akar 2. Ya. Jadi X1-nya sama dengan 1 ditambah akar 2. X2-nya sama dengan 1 min akar 2. Buat apa? Buat saya mengetahui kapan dia positif negatifnya. Gambar sekarang grafiknya. Kita lihat. Akarnya berada di ini. 1 ditambah akar 2. Akar 2 itu sekitar 1,4. Jadi 1 ditambah akar 2 itu lebih gede dari 2 ya. Seginilah kira-kira. Ini 1 ditambah akar 2. 1 lagi 1 min akar 2 bagi 1 dikurangi 1,4 sekian. 0,4. Ya, kurang lebih di sini gitu ya. 1 min akar 2. Ini. Oke. Kita lihat. Fungsi kuadrat ini negatif depannya. Berarti parabola membuka ke bawah. Nah, melalui 2 titik ini. Gambarlah parabola sama saya membuka ke bawah. Salah. Aduh, ininya kok geser-geser. Nah, gitu ya, puncaknya harusnya di tengah-tengahnya ini. Gambarnya nggak bagus. Itulah grafik dari ini. Kita lihat jadi apa? PX itu akan lebih kecil 0. Biarin dia sama dengan tambahin. Bila X-nya lebih besar dari 1 ditambah akar 2. Yang bagian ini saya nggak perhitungkan. Karena apa? Nanti akan dikembalikan ke N. Kalau N kan hanya bekerja di bilangan-bilangan asli N ini. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi saya hanya ngamati yang negatif yang ini. Ya. X-nya lebih besar dari 1 ditambah akar 2, ini ke kanan. PX-nya ini negatif. PX-nya lebih kecil 0. Tentunya kalau saya ganti X-nya dengan N, sama aja ya. Kalau X itu semua titik di kanan ini. Kalau sekarang saya ganti dengan N, titiknya hanya ada 1, 2, 3, 4. Tapi di 3, di 4, di 5 ini semua negatif kan? PN juga. Nah, dari sini saya sambung balik ke sini. Maka saya simpulan min N kuadrat ditambah 2N ditambah 1 itu akan kecil sama 0 untuk N yang lebih besar sama dengan berapa? Ini berlakunya ini. Jangan lebih besar 2 ya. Harus lebih besar dari 3. Karena ini 3. Karena kalau N ini 2 masih positif. Nah, 3 udah negatif, 4 negatif, dan seterusnya. Pahamkah itu, Vidya? Vidya mana? Vidya Anissa. Iya, Bapak. Paham nggak bahwa ini negatif untuk N besar 3? Lagi memahami, Pak. Coba pahami dulu, kemudian dijawab. Saya kerjanya dalam X, baru dikembalikan ke N. Karena N itu sebagian dari X.
Coba kamu baca baris per baris mana yang nggak pahamnya? Harus jangan nyantai ya, kuliahnya harus sambil mikir, kalau nggak buang waktu. Udah, dia Iya, Pak. Udah, Pak. paham nggak? Nggak. Paham, Pak. Kalau kuliah tuh harus Saya sambil. belum nangkep Nah, siapa yang ini Noval? dari Noval. iya Pak, Kamu dari yang dari sini. X ke N. Ini dulu paham nggak kesimpulan ini? Paham Pak, ini udah paham yang X. Tapi dari Ini X ke N-nya itu berarti, saya tulis ulang ya. Px lebih kecil 0 untuk semua X yang lebih besar dari 1 ditambah akar 2. Berarti kalau saya ambil X-nya 3, P3 kecil 0, betul? Kan 3 tuh lebih besar dari 1 ditambah akar 2. 3 tuh lebih besar dari 1 ditambah akar 2. Semua X yang lebih besar dari ini, Px-nya negatif. Berarti P3 lebih kecil 0, kan? Betul kan? Saya ambil X-nya 3. Kalau X-nya 4 ya, gimana? betul. 4? Betul juga nggak? Betul juga Pak. 5? Betul nggak? Betul juga. Nah, 1000 betul nggak? Iya, betul juga Pak. Nah, berarti untuk 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya, nilai P selalu kecil 0. Jadi kalau saya ambil bilangan-bilangan asli, P-nya saya ganti dengan N. Ini PN gitu seolah-olah. Ini kan PX ini, kalau X-nya diganti N, jadi ini. Kecil 0 untuk N-nya 3, 4, 5, dan seterusnya. Paham? Iya Pak. Berarti Nah, karena yang diambil bilangan asli gitu ya Pak. sebagian dari ini. Ini kan untuk semua X yang besar ini kecil 0. Kalau X-nya hanya diambil bilangan-bilangan asli, ya lebih kecil 0 juga gitu ya. Oke. Oke Pak. Oke. Balik ke sini. Jadi saya sudah membuktikan yang saya buletin di atas itu akan lebih kecil 0 untuk N yang besar dari 3. Ini harus lebih keras ya, lebih kecil. Ya biarlah lebih kecil sama dengan juga. Oke. Jadi saya punya kesimpulan kalau ini selalu positif bawahnya. 2 pangkat ini pasti positif. Jadi seluruh ini mana ini? Seluruhnya akan kecil 0. Kalau N-nya besar dari 3 ya. Oke, sekali lagi ini pembilangnya kecil 0. Kalau N-nya besar 3. Maka seluruh ini kecil 0 kalau N besar 3. Karena yang penyebut nggak mempengaruhi tanda lagi. Nah, kalau begini berarti BN barisan yang turun kan? Suku berikutnya dikurangi suku sebelumnya negatif. Berarti suku berikutnya lebih kecil. Berarti dia barisan turun. Mulai suku ketiga. Kalau kita akurkan di sini juga betul ya. Mulai suku ketiga, turun dia. Turun. Oke, tapi ini kan nggak boleh dijadikan bukti. Ini hanya intuitifnya aja. Buktinya harus yang barusan. Karena ini berlaku untuk semua N. Oke, saya udah punya. BN monoton turun. Untuk N besar sama dengan 3. Teoremanya kita lihat. Kalau barisan yang monoton turun, ini, dan terbatas di bawah. Ini terbatas di bawah nggak? Coba. Barisan BN ini terbatas di bawah nggak? Terbatas, Pak. Terbatas di bawah ya. N kuadrat per 2 pangkat N. Kalau terbatas di bawah, ini pasti selalu lebih besar dari berapa? Bilangan berapa? Harus bisa ngasih bilangannya.
Ayo, Noval berapa? Batas bawahnya. Kasih aja satu bilangan, bisa. Bilangannya ada tak hingga banyaknya. Batas bawahnya tuh. Oh, halo, Noval mana? Iya, Pak. Ini batas bawahnya berapa? Ada nggak? Paham nggak batas bawah? Yang dimaksud batas bawah dulu harus paham. Batas bawah adalah bilangan di sini. Konstanta harus keluar dalam angka. Sehingga barisan ini, suku-sukunya, nggak akan lebih kecil dari bilangan yang ada di sini. Berapa bilangannya? Kalau ada, dia terbatas di bawah. 0, Pak. 0 boleh. Coba Noval yang lain. Aku bilang juga, Pak. Berapa kamu? Min 10. Hah? Min 10. Min 10 boleh. Ya. Kita lihat bahwa ini kan selalu positif nih. Pasti nggak akan lebih kecil dari 0. Ya, paling limitnya 0 gitu lah. Tapi nggak akan lebih kecil. Nggak akan lebih kecil dari min 10. Nah, jadi saya punya barisan BN ini monoton turun, tadi udah ditunjukkan. Terbatas di bawah oleh 0 atau oleh min 10 juga boleh. Ya. Jadi dia akan konvergen. Kita nggak ngitung limitnya berapa, nggak tahu. Pokoknya tahu dia konvergen aja. Meskipun limitnya kalau mau dihitung nanti bisa. Begitu ya. Itu penggunaan teoremanya. Oke. Sekarang kita akan meningkat ke yang jauh lebih sukar. Dan nanti teorema-teoremanya, kalau nggak terlalu esensial, saya nggak akan buktikan. Kalian lebih perlu menggunakannya untuk menyelesaikan soal. Ngapain mempelajari bukti-buktinya kan tahun lalu udah pernah di kuliah itu ya. Tapi kalau penasaran, kok ini aneh gitu, coba pengen lihat buktinya, ya tinggal kalian klik aja kayak gini, karena buktinya biasanya saya berikan. Di sifat ini, kalau diklik ini buktinya. Tapi saya sekarang intinya karena kalian mengulang, jadi lebih ke nanti memahami rumusnya dan menggunakannya. Bukti itu kan nggak akan keluar lah di ujian. Oh ya, ada kabar yang mungkin membuat kalian gembira, mungkin juga tidak. Ada kemungkinan ujian on-site-nya bisa batal karena Omikronnya naik terus. Kemarin berapa ya sehari? 16 atau 22 ribu ya? 16.000, Pak. Iya. 16.000, Pak. Cepat sekali ya. Desember tuh di bawah 1.000 kan, kalau nggak salah Desember. Iya, Pak. Per Januari baru 1.000, Pak. Kalau ujiannya online lagi kan kalian lebih seneng mungkin. Nggak usah ngapalin rumus, open book, soalnya mungkin nggak ada soal esai, karena pengalaman 2 tahun lalu itu pakai soal esai UTS-nya, uploadnya itu aduh, kalau MS ITB server ITB jelek, masih jelek. Bukan servernya yang jelek, mungkin yang mengelolanya, karena servernya tahun lalu udah beli yang harganya 5 miliar itu satu server. Tapi kalau upload banyak kan ternyata macet-macet. Ya, begitulah. Pokoknya kabar angin belum pasti. Saya aja juga nggak tahu. Sampai kemarin saya nanyain, ini pasti yang mana ke TPB. TPB jawab, kita nggak bisa jawab tergantung situasi. Tapi trennya kok seperti ini, itu Omikronnya. Oke. Kita masuk ke bab paling susah ya, yang namanya deret tak hingga. Deret itu adalah penjumlahan dari suku-suku barisan. Kayak gini. Ini suku barisan dijumlahkan tak hingga suku. Kalau berhingga mah gampang. Ini ada tak hingga masalahnya. Seperti ini.
Nah, kita pengen tahu dijumlahkan notasinya seperti ini. Akankah jumlahnya berhingga ataukah jumlahnya tidak menentu gitu ya. Contoh aja dulu yang gampang ini. Coba saya. Nggak harus tak hingga jumlahnya. Misalnya gini nih. 1 kurang 1 tambah 1 kurang 1 ditambah. Ini udah bukan barisan lagi ya. Suku-sukunya barisan. Tapi keseluruhannya penjumlahan. Jadi deret. Kalau suku-sukunya itu 1, min 1, 1, min 1, 1. Suku-suku ini, suku barisan ini kita jumlahkan terus. Nah, ini kan berhingga nih pasti nggak akan lebih dari 3 itu, nggak akan lebih dari 10. Tapi berhingga nggak jumlah menuju satu nilai nggak? Gitu ya, karena ini kalau dijumlahkan 0 tambah 1 jadi 1 lagi, 0 lagi, 1 lagi. Nah, yang ini meskipun berhingga nanti jumlahannya nggak menuju satu nilai, osilasi antara 0 1. Gitu ya. Nah, kita ingin mengamati perilaku itu. Oke. Caranya gimana? Kan kita udah punya rumus-rumus menguji barisan. Yang kemarin, coba saya lihatkan lagi yang mana gitu. Ya, ini salah satunya. Kalau monoton, kalau nggak monoton, ini kan udah ada kemarin rumus-rumusnya. Itu yang dipakai untuk ngerjain soal-soal ini. Ya, baru sedikit rumusnya, tapi minimal udah ada. Jadi, menguji barisan kita udah punya. Menguji deret belum punya. Nah, gimana? Maka dibuatlah akal-akalan. Dari deret ini, akal-akalan tapi bukan curang ya, memang benar gitu. Dari deret ini dibuat barisan yang aneh. Barisannya ini. Lihatnya yang hitam ya, SS-nya jangan dibaca. Lagi panas gini, es nanti dingin. Dibuatlah barisan A1, suku ke-1-nya. Suku keduanya A1 tambah A2. Nah, ini kan angka, ini angka, tapi koma nih, barisan nih. Suku ketiga ini, 3 suku dari deret diambil. Nah, ini barisan ya. Jadi yang ini barisan nih, meskipun barisannya aneh gitu. Sukunya makin lama makin panjang. Nah, yang ini barisan yang dibentuk dari deret ini dinamakan barisan jumlah parsial dari deret ini. Kenapa dibikin barisan? Nah, kita lihat di bawahnya. Ya, pertama karena udah ada rumus-rumus untuk menguji kekonvergenan barisan. Apa hubungannya sama deret ini kita lihat. Secara intuitif, kalau N-nya tak hingga, jadi ini kan sukunya makin panjang nih. S tak hingga gitu bayangannya. Jadi kalau N-nya menuju tak hingga, SN, si SN si ini, sama dengan deretnya ya. Kan kalau S sejuta, nanti isinya kan A1 dijumlahkan sampai A sejuta. Gitu. A semiliar, S semiliar, berarti dijumlahkan A1 sampai A semiliar. Kalau S tak hingga, yang gini dijumlahkan sampai tak hingga suku kan? Gitu. Jadi ini yang berupa barisannya tuh si S ini ya. S ini namanya barisan jumlah parsial. Yang isinya ini. Yang isinya yang hitam di atas. Kalau S tak hingga, ya sama dengan barisannya sendiri. Sama dengan deretnya sendiri. S tak hingga itu kan jumlahan semua A ini. Sama dengan deretnya. Terasa nggak itu yang saya omong? Terbayang? Alessio, terbayang tidak? Bahwa S tak hingga itu sama dengan deretnya sendiri. Kebayang, Pak. Oke ya. Jadi, untuk menghitung sebuah deret konvergen atau tidak, ya kita harus menghitung S tak hingga. Nah, karena dia berupa barisan, maka
hitung limit barisannya. Gitu ya. Jadi limit ini dihitung, katakan hasilnya sebuah bilangan sebut S, itu adalah sama dengan nilai deret tadi. Karena ini artinya seolah-olah ini S tak hingga. S tak hingga itu ya A1 dijumlahkan sampai A tak hingga. Kalau nilainya limitnya ada dan sama dengan S, itulah nilai deretnya. Jadi sebuah deret, ini disebut konvergen, bila limit SN-nya ada. SN-nya apa? Jumlahan kayak gini. Jumlahan sebanyak N suku. Nanti ditarik limitnya, N menuju tak hingga. Oke. Begitu dulu ya. Hati-hati di deret banyak hal-hal yang harus mikir seperti itu. Sebentar. Oke ya. Kemudian kita lanjut lagi tadi ke interrupt. Ada WA yang perlu saya baca. Nah, secara umum memeriksa kekonvergen sebuah deret itu susah. Tapi kita akan mempelajari yang punya sifat-sifat khusus saja ya. Secara umum sih ngujinya limit SN, tapi limit SN ini susah dihitungnya. Karena SN-nya tuh jumlahan kayak ginian. Gimana gitu ngejumlahin sampai tak hingga itu ya. Meskipun ini limit barisan, tapi kenyataannya susah gitu, dirumuskannya. Oke, kita lihat yang spesial. Kalau ada barisan seperti ini, kita amati barisan ini, lihat. Suku berikutnya, R dari kali suku sebelumnya. Suku berikutnya, R kali suku sebelumnya. Suku berikutnya lagi, R kali suku sebelumnya. Gitu ya. Jadi, kalau dua suku berturutan dibagi, hasilnya konstanta R. Berlaku untuk semua suku. Ya, untuk N yang manapun. Nah, ini disebut deret geometri. Nulisnya bisa macam-macam. Salah satunya gini. Jadi kalian kalau baca tulisan seperti ini tuh, kan kadang-kadang lebih susah ketimbang ditulis panjang gini. Nah, saya biasanya memasukkan aja K-nya 1, A, R pangkat K-nya 1, R pangkat 0 ya. K-nya 2, ini K-nya 2, AR pangkat 1. K-nya 3, AR pangkat 2. Karena ini di sini ada K-1. Dan seterusnya ya. Oke. Nah, ini rumusnya, sebuah deret geometri ini, atau kalau pusing lihat aja yang ini, akan konvergen kalau ini rasionya atau pengali atau rasio itu, kalau pengalinya itu mutlaknya kurang dari 1. Kalau lebih besar atau sama dengan 1 dia divergen. Kalau kurang dari 1. Nah, kemudian itu tadi akan konvergen kalau rasionya kurang dari 1. Nah, bila deret tersebut konvergen, artinya rasio mutlaknya kurang dari 1, maka nilai deretnya kita nggak usah ngitung-ngitung lagi pakai, loh ini kenapa ya ada ini, kok nggak bisa dihilangin. Nah, ini tadi mana? Kita nggak usah ngitung-ngitung lagi pakai ini. Dia sudah dibuktikan bahwa limit SN-nya adalah sebesar ini. Sebenarnya kalau kalian amati buktinya, ya dihitung kayak ginian. Ternyata setelah dihitung, ketemunya rumus ini yang simple. Ya. Jadi nanti kalau ada deret, kita harus kenali, itu mah deret geometri. Udah, lihat aja rasionya. Kalau rasionya mutlaknya kecil dari 1, yang nilai deretnya ini. Kalau rasionya lebih besar sama dengan 1, divergen dia. Nah, contohnya diberikan deret kayak gini.
Ikan deret. Coba dikenali dulu. Ini dibagi sebelumnya sepertiga kan ya? Ini dibagi sebelumnya sepertiga. Jadi yang berikut itu sepertiga dari sebelum yang sesudahnya itu sepertiga kali ini. Coba ini kalikan sepertiga jadi ini kan? Ini kalikan sepertiga jadi berikutnya lagi. Sehingga aduh, sebutkan bentar. Sehingga kita lihat sini aja ya. Deret ini deret geometri. Dengan suku A itu suku pertama, pengalinya sepertiga. Nah, ini pasti konvergen. Berapa nilainya? Masuk ke sini. Suku pertama dibagi 1 min rasio. Nilainya. Suku pertama dibagi 1 min rasio. Gitu aja. Gampang kalau satu-satu gini gampang. Tapi kalian nanti dikasih deret, dicoba, bukan deret geometri. Apakah deret harmonik atau deret apalagi di belakang nanti? Bukan juga yang ini, bukan yang itu, bukan. Ternyata kadang-kadang deretnya harus dimodif dulu, baru, oh cocok pakai rumus yang ini. Gitu. Itu kesulitannya di deret. Oke. Satu, itu udah jadi pembendaharaan deret geometri. Tadi A per 1 min R. Syaratnya R-nya kecil 1. Mutlak R-nya, sorry. Nah, kemudian sifat lain lagi. Oh ya, tadi nggak saya buktikan ya, nggak saya buka buktinya. Kalian bosen lah lihat bukti-bukti juga. Tapi kalau anak matematik ya harus. Aduh, ini nggak bisa dihilangin, kenapa ya ini? Ini padahal ada tanda kali di sini. Nah, yang kedua sifatnya di deret. Jika sebuah deret konvergen, pasti limit sukunya 0. Gitu ya. Kita lihat yang tadi. Ini, deret ini. Kalau diamati suku-sukunya adalah apa? Ini 4/3. Yang kedua sukunya 4/3 kuadrat. Yang ini 4/3 pangkat 3. 4/3 pangkat 4. Secara umum sukunya aja itu hanya sukunya 4/3 pangkat n kan? Kalau dihitung limitnya n menuju tak hingga 4 dibagi 3 pangkat tak hingga. Bawahnya menuju tak hingga, atasnya bilangan 0 dia. Jadi kalau ada deret yang konvergen, pasti sukunya menuju 0. Ya. Limit AM-nya 0. Sebentar sebelum ke bawah dulu. Nanti aja ikuti ini aja dulu. Gitu ya. Jangan dibalik. Suka salahnya dibalik. Kalau suku-sukunya menuju 0, maka disimpulkan konvergen. Seperti ini. Misalkan, saya ambil deret ini. 1 ditambah 1 per akar 2, 1 per akar 3, 1 per akar 4, tambah titik, suku ke N berarti 1 per akar N ya. Ini suku kedua, 1 per akar 2. Suku ketiga, 1 per akar 3. Ini sukunya, kalau dihitung, ini kan AN-nya nih. Limit N mendekati tak hingga dari AN, limit N mendekati tak hingga dari 1 per akar N. Kita lihat ini, bilangan dibagi tak hingga 0. Nah, jangan menyimpulkan deret ini pasti konvergen. Nggak boleh. Kita lihat lagi teoremanya. Kalau konvergen, limit sukunya 0. Jangan dibalik. Kalau limit sukunya 0, nggak bisa menyimpulkan dia konvergen. Ya. Ingat-ingat tuh. Ingat-ingat sekali itu. Kalau sukunya 0, belum tentu konvergen. Gitu ya. Tapi kalau konvergen, pasti sukunya menuju 0. Kalau sukunya menuju 0, bisa konvergen, bisa enggak. Yang contoh saya tadi itu enggak konvergen, nanti di belakang baru kelihatan. Yang ini. Ini limit sukunya 0,
tapi deretnya nggak konvergen ini. Ya. Nah, yang boleh gini. Saya tulis di sini yang boleh. Yang suka dipakai tadi. Jika, saya tulis dulu yang tadi. N sama dengan 1 tak hingga AN konvergen. Kesimpulan yang boleh diambil, limit N menuju tak hingga dari AN sama dengan 0. Nah, yang ekivalen dengan teorema barusan adalah gini. Bila, tadi jika, sekarang bila. Jika limit N menuju tak hingga AN tidak 0, maka sigma N sama dengan 1 tak hingga AN divergen. Ini boleh. Ya. Jadi kelihatannya seperti bolak-balik saya ngomong beda-beda. Jika P, kalau ini saya sebut P, maka Q. Kesimpulannya benar. Yang ekivalen dengan dia adalah jika tidak Q, ini, maka tidak P. Tidak P, tidak konvergen, ya divergen. Yang nggak boleh, jika Q, jika limitnya 0, menyimpulkan konvergen, nggak boleh itu. Kalau nggak 0 pasti divergen, kalau konvergen pasti limit sukunya 0. Kalau limit sukunya 0 yang dipunyai, nggak bisa menyimpulkan apa-apa. Ya. Jadi jika limit N menuju tak hingga AN sama dengan 0, kesimpulannya tidak tahu. Bisa konvergen, bisa divergen. Oke. Coba kita lihat ini. Deret ini. Kalau N menuju tak hingga, kira-kira ini limit sukunya berapa? Limit sukunya itu hanya ini aja. Ini AN-nya nih. AN, kalau N menuju tak hingga, AN menuju berapa? H5. Ya, Pak. Kalau N menuju tak hingga, kira-kira ini menuju berapa? Yang ini aja yang di kotak merah. Sigmanya nggak ada. Menuju 0. Dari mana? Bawahnya positif. Limit N menuju tak hingga dari N pangkat 3 per 2 pangkat N tambah 3. 2N pangkat 3 tambah 2N berapa? Gimana caranya? Halo? Halo, halo. Bingung, Pak. Di depan udah ada ini. Makanya dibaca, dipelajari, jangan mendadak. Nggak akan bisa mendadak belajarnya nanti ujian. Ini kemarin ada kan yang mirip. Saya liatin soal yang mirip ini. Kan kayak ini mirip. Di mana ngerjainnya? Nah, lupa karena nggak dilihat. Coba yang tahu siapa yang lain? Kalau yang dasar begini nggak tahu nanti gawat. Dan itu udah harus dipelajari ya. Asia gimana? Dibagi N pangkat 3, Pak. Benar ya. Mana tadi saya tulis di mana di sini? Dibagi N pangkat 3, coba dihitung dalam hati atau kalian ngotret sendiri, limitnya berapa? Limit ini. 1/3 ya, Pak? 1/3. Masa sih?
Dibagi N pangkat 3 jadi tinggal 1 kan? Ini dibagi N pangkat 3 tinggal 2. 1/2. Ini, gitu ya. Nah, ini limitnya 0 ada di rumus yang depan ini. 1/2 ya. Nah, karena limit sukunya tidak 0, diingatkan lagi ini, jika limit AN-nya enggak 0, pasti divergen. Udah, yang saya kerjain itu, gitu. Rumus suku ininya, saya hitung limitnya, dibagi pangkat tertinggi, hasilnya setengah. Nah, karena nggak 0, ini divergen. Gitu ya. Oke. Harus belajarnya teratur, jangan didadak. Semua nanti dekat ujian. Apalagi kan minggu ujiannya sekarang disatukan ya. TPB seminggu gitu khusus minggu ujian. Jadi kalau yang harus ngulang 2 mata kuliah bisa-bisa hari ini besok matematik, besoknya fisika gitu. Anak baru kasihan tuh, beruntun. Nanti ujian matematik, kimia, fisika, TTKI, dan seterusnya. Nggak kayak dulu lagi per minggu. Entah kenapa ya, itu yang mengubah dari atasan. Kalau yang di bawah mah kepaksa ngikut aja. Oke, itu ya teorema itu. Jadi udah ada 2. Deret geometri tadi itu harus diingat-ingat tuh. Kedua ini, uji suku ke N. Kalau sukunya nggak 0, pasti divergen. Kalau sukunya 0, nggak bisa, harus diuji lagi. Ada deret yang namanya bagus, deret harmonik. Bentuknya kayak gini. Ini juga harus diapal gitu ya. Apalnya jangan diapal kayak puisi. Beda dengan ngapalin puisi dari Rendra gitu ya. Ini mah diapalinnya dengan ngerjain soal bolak-balik, lihat rumusnya. Ngerjain ini yang cocok mana rumusnya. Ngerjain ini cocoknya ke arah mana. Nanti lama-lama apal sendiri. Aduh, ini ngehalangin ya. Gimana ya? Coba di-minimize, digedein lagi. Masih ada. Gimana ngilangin ini? Nggak mau dikali dia. Di zoom. Mungkin di-exit dulu, Pak. Hah? Mungkin keluar dulu, nanti dibuka lagi, Pak. Bentar, saya keluar dulu ya. Ngagokin soalnya tulisannya. Nggak usah. Kemudian saya ambil lagi, ada di mana? Lupa. Di desktop saya. Perkuliahan Matematika 2A. Bab. Mana deret? Dapat nyuri sih mungkin Adobe-nya ya. Download, dapat download. Kan nyuri, download udah ada di internet. Oke. Mana nih? Udah barisan beres. Muncul lagi sialan. Kenapa ya? Kali lagi. Ambil lagi. Pindah layar dia. Ini nggak ada nih. Nggak ada, nanti muncul lagi kira. Ini dikali. Belum. Deret harmonik ya. Soalnya kalau saya ke atasin ada yang tadi ketutupan. Deret harmonik ini namanya bagus nih. Bentuknya ini. 1 tambah setengah, tambah sepertiga, tambah ini. Suku ke N-nya 1/N. Kita lihat limit sukunya ya. Kita lihat sukunya aja. Limit N mendekati tak hingga AN sama dengan limit N mendekati tak hingga dari 1/N 0 ya. 1 dibagi tak hingga 0. Kalau limitnya 0, nggak diperoleh kesimpulan. Kalau nggak 0, pasti divergen. Tapi ini 0. Nggak bisa. Nah, maka
harus dibuktikan secara khusus. Kembali, saya nggak akan buka ini ya. Kalau dibuka kalian akan bisa baca ini buktinya. Buktinya nanti ya ada sedikit trik apa panjang lebar. Nggak terlalu perlu buat kalian. Deret harmonik itu divergen. Ini kelihatannya kecil gini. Tapi kalau diterusin jumlahnya itu tak hingga. Ini nggak terbatas nih nilainya. Ngegedein terus dan menuju tak hingga. Jadi deret harmonik divergen ya, ke tak hingga. Kalau deret yang sukunya positif semua, kalau divergen pasti tak hingga. Karena ini kan sukunya kalau positif semua, nilainya akan naik terus. Nggak akan terbatas di atas. Kalau nggak terbatas di atas, pasti divergennya ke tak hingga. Oke, jadi ingat-ingat. Deret geometri tadi udah ada rumusnya. A/1 min R nilainya. Menguji deret, sebenarnya menguji deret dari awal tuh lihat suku AN-nya. Kalau AN-nya enggak 0, pasti divergen. Gitu ya. Kalau 0, nggak bisa. Harus diuji lebih lanjut. Deret harmonik, sukunya 0. Jadi nggak bisa diuji dengan yang sebelumnya. Nah, itu diuji khusus, tapi saya nggak buka di sini ya. Ada trik sedikit. Supaya menunjukkan kekonvergenannya. Ternyata dia divergen. Oke? Deret harmonik. Sekarang masuk lagi deret teleskopik. Atau dinamakan deret kolaps pingsan. Deret pingsan itu bentuknya seperti ini. Suku kesatunya ini. Suku keduanya kayak gini. Suku ketiganya, jadi ini saling coret gitu di sininya. Ini coret-coret, tinggal apa? Suku ini, kalau sebanyak N suku aja, dengan suku yang terakhir. Tapi kalau sampai tak hingga ya yang terakhirnya nggak tahu itu ya polanya. Nah, coba kita lihat. Saya akan bahas ini khusus ya. Kenapa jumlah parsialnya ini? Saya masuk ke sini supaya bisa nulis. Teleskopik tuh contoh dulu ya yang nyata. 1 min setengah. Tambah setengah min sepertiga. Tambah sepertiga min seperempat. Terus gitu ya. Yang ke N, yang ke 1 ininya 1. Yang ke N pasti N. Bukan. Suku kedua ininya mulai setengah, jadi seper N. Kurang seper N tambah 1. Ingat deret itu tak hingga suku, masih terus. 1 per N tambah 1, kurangi seper N tambah 2. Nggak usah dikurung. Ya. Dan seterusnya. Kita lihat SN-nya. Bedain deret dengan SN. Kalau deret itu terus sampai tak hingga. Ini sampai tak hingga ya, titik. Kalau SN hanya sebanyak berhingga suku. Jadi sebanyak N suku aja dari sini sampai N suku sampai sini ya. Sebanyak N suku. Nah, kalau deret teleskopik, kita lihat ininya bisa coret. Tinggal yang ini aja dengan yang ini. Jadi kalau ditulis secara umum, tinggal kalau ini disebut, kalau mengikuti notasi ini A1 ya gitu ya. Ya, seper dia. Pokoknya tinggal kalau di sini 1 dikurangi 1 per N plus 1. Intinya tinggal suku yang di sini dan suku yang di situ. Nah, maka kembali ke atas, kalau kita mau menguji kekonvergenan deret, yang paling depan kita hitung limit SN-nya. Untuk deret teleskopik gampang hitung limit SN-nya. Itulah nilai deretnya. Ya. Jadi untuk deret teleskopik dirumuskan dulu SN-nya, dihitung limitnya. Kita kembali ke sini. Mana?
Geometri teleskopik. Ini ngitung limit ini gampang biasanya. Coba kita lihat contohnya. Ini ya. Contoh ini. Apakah ini deret teleskopik? Coba kita lihat suku-sukunya. 1 per K-nya 1. Jadi 3 kali 4 kan gitu. Yang kedua 1 per K-nya 2, 4 kali 5. 1 per K-nya 3, 5 kali 6. Apakah teleskopik? Enggak ya, ini mah enggak ada yang dicoret kan? Nah, kadang-kadang di soal susahnya enggak langsung terlihat teleskopik. Setelah diubah baru teleskopik. Gitu ya. Kalau ini kan ini kan enggak ada yang bisa dicoret-coret nih. Kalau teleskopik tadi harusnya berbentuknya gini. Suku-sukunya yang di tengah ada yang hilang. Nah, untuk itu akan kita lihat dulu modifikasinya. Sayangnya nggak ada cara kalau ditanya ke saya, Pak, gimana mengetahui teleskopik bahwa nanti bisa diubah? Nggak bisa, harus kalian latihan soal, baru nanti mengenali sendiri pola-polanya. Dan itu dibentuk dengan latihan soal. Nggak bisa diomong sama saya, kalau gini maka pakai ini, kalau gini pakai ini. Yang bisa diomong sih akan saya omongkan gitu. Kalau udah ketemu soal dicampur ya harus pengalaman. Oke, ini dipecah kayak gini, kayak waktu teknik integrasi. Cari A dan B-nya. Samakan penyebutnya. Nah, ini jangan lupa, ini termasuk teknik integrasi kan, pola yang kayak gini. Oke. Penyebut udah sama, pembilangnya kita samakan. Masukkan nilai K, di sini variabelnya kan K ya. Masukkan K-nya. Kalau untuk nyari A dan B, K-nya, meskipun K-nya harus bulat semua, boleh aja masukin negatif di sini. Karena untuk penyamaan ini aja. Kalau saya masukkan K-nya min 3, ini habis. Min B, ini kan min 3 tambah 2 jadi min 1, min B 1, B-nya min 1. Masukkan K-nya min 2, ini habis, ketemu A-nya. Oke, menjadi ini. Nah, baru sekarang saya buka suku-sukunya. Ini K-nya 1, dia jadi ini. Gitu ya. K-nya 2, jadi ini. K-nya 3, jadi ini. K-nya N, kenapa hanya K-nya N? Karena saya mau ngitung SN-nya nih sekarang. K-nya N, ini menjadi ini. Oke, ini kan teleskopik tuh. Pingsan semua yang di tengah habis. Tinggal suku ujung-ujungnya aja. Nah, kalau udah tahu SN-nya, untuk mengetahui nilai deretnya, hitung limit SN. Limit SN. Ya. Limit SN-nya seperti itu. Ini konstanta sepertiga. Ini bilangan dibagi tak hingga. 0 limitnya. Jadi sepertiga. Dengan demikian, deret ini nilainya 3. Deret ini konvergen, nilainya sepertiga. Bisa diikuti? Perbagian mah rada mudah. Nanti kalau udah campur-campur. Kemudian, sifat linear dari deret. Jika AN dan BN deret yang konvergen, C itu konstanta, maka ini barisan yang konvergen, kalau suku-sukunya dikalikan konstanta, maka dia tetap konvergen dengan nilai ini, konstantanya bisa keluar. Kalau dua barisan yang konvergen dijumlah, maka hasilnya tetap konvergen dengan nilai masing-masing nilai deret. Ya. Ah, ini mudah diingat lah. Konvergen dengan konvergen, kalau dijumlah konvergen, dikalikan konstanta juga konvergen. Kalau deret yang divergen,
dikalikan konstanta yang bukan 0, kalau dikalikan 0, sukunya ya 0 semua, jadi konvergen. Tapi kalau dikalikan bilangan yang bukan 0, dia tetap divergen. Gitu ya. Jadi kalau deret yang konvergen kali konstanta tetap konvergen, deret yang divergen kali konstanta juga tetap divergen. Kalau kali 0 mah semua ya jadi konvergen. Kali 0 jadi nilainya 0. Periksa kekonvergenan deret ini. Nah, ketemu kayak ginian, kalian pakai apa nih? Saya tulis ya. 1/9 pangkat N. Sigma Sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga 1/9 pangkat N. Ngujinya pakai apa? Harus ingat rumus-rumus di atasnya. Ini mirip dengan deret di atasnya. Ini deret harmonik. Cuma ada angka 9-nya. Nah, maka saya kerjakannya, keluarkan 1/9-nya. Kalau susah dilihat, tulis ini sukunnya 1, N-nya 2 setengah, N-nya 3 sepertiga, N-nya 4 seperempat, tambah seterusnya. Nah, ini kan deret harmonik. Layarnya bengal. Ini deret harmonik. Dan udah diketahui dia divergen. Dikali 1/9, tetap divergen. Begitu ya. Ada susah ya nguji-ngujinya. Banyak masalahnya. Ini baru sedikit segini, nanti banyak. Mana tadi teh? Sampai situ dulu. Coba ada yang mau ditanyakan? Adalia, Kasilia, mana? Erodia, Adalia, Kasilia, Cesi, Cai atau Cesi? Yang nggak tahu lah, panjang bener. Mana Adalia? Hah? Dia izin nggak Adalia? Oh ya, lagi izin Pak. Ke toilet. Yang lain. Hibatullah Doni. Mana Hibatullah Doni? Halo Pak. Iya Pak. Kedengaran sudah? Sejauh ini paham nggak? Sebagian paham. Yang enggaknya tanya dong. Kenapa nggak tanya di tengah jalan? Jadi saya harus menelusuri kalau nggak nanya. Kalau nggak paham di tengah-tengah, terus diam tuh. Kita jadi membuang banyak waktu. Kalau ditanya saat itu juga, memudahkan alirannya. Kamu yang nggak pahamnya di mana? Tapi harus mendengarkan, harus mikir saat kuliah. Kalau sambil ngelamun ya nggak tahu juga, nggak pahamnya yang mana gitu. Ya. Kalau mau lulus harus usaha, nggak bisa dong. Semua orang juga sama. Kalau mau berhasil ya harus ada usaha itu. Oke, ya. Dan untuk mata kuliah yang kita nggak bisa itu harus lebih rajin, bukan lebih malas. Bukan milih, kuliah ini saya senang, saya rajin sekali di situ. Kuliah yang kita senang mah belajar sebentar juga bisa. Gitu. Jadi jangan terbalik. Saskia Aurelia. Ya, Pak. Bagian mana yang nggak paham? Sejauh ini masih paham, Pak. Oke. Joseph Franciscus. Ya, Pak. Bagian mana yang mau ditanyakan? Sejauh ini belum ada, Pak. Tapi jangan itu ya. Kalau nggak paham, memang nggak paham gitu. Jangan bilang paham, tapi belum paham. Nanti makin tersesat ya. Mending kayak siapa tadi? Baik, Pak.
sedang mencerna gitu sebagian gitu ya boleh. Tapi harusnya tanya tadi di tengah jalan. Rizky Maulana ketemu saya lagi. Ya Pak, ada satu Pak yang mau ditanyain Pak. Ya. Deret harmonik itu bentuknya cuma itu aja Pak atau ada yang Itu lain? aja, khusus. Hanya ini deret harmonik. Oke, siap Pak. Kalau yang contoh tadi, ini deret harmonik dikali 1/9. Yang konstantanya dipisahin doang ya Pak itu Pak? Iya, 1/9-nya keluarin aja kayak ini. Nah, sip. Udah Pak, itu aja Pak yang ditanyain. Kamu udah sehat belum sekarang? Mulai baikan sih Pak, tapi nggak bisa duduk lama Pak. Ini juga sambil tiduran. Kamu sakit apa sih? Wasir Pak, kemarin Teh. Gitu. Wah, iya. Teman saya sampai dioperasi di Malaysia, kemudian harus bertapa dia. Iya Pak. Sakit itu, sakit sekali gitu. Iya Pak, emang Pak. Cukup lama. Ngeri saya. Nggak bisa ditahan soalnya Pak. Ya sudah dijalani aja. Siap. Oke. Lanjut ya. Lanjut lagi. Nah ini saya mau cerita aja untuk diketahui. Gini. Intinya suku-suku sebuah deret itu nggak boleh dikelompok-kelompokkan. Bukan ditukar ya, hanya dikelompokkan kayak gini nih. 1 - 1 tambah 1 - 1. Ini ada deret kayak gini. 1 tambah 1 - 1. Saya kelompokkan aja menjadi gini. 1 - 1 dikelompokkan. 1 - 1 lagi gitu. 1 - 1 lagi ditambah 1 - 1 lagi dan seterusnya gitu kan. Nah, ini kan kalau dihitung menjadi 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 deret 0. Deret 0 ya konvergen ke 0. Tapi saya bisa juga mengelompokkan sebagai berikut. 1, kemudian ini yang dikelompokkan sama saya. Ditambah -1 tambah 1. Ini saya kelompokkan lagi. Ditambah -1 tambah 1. Saya kelompokkan lagi yang ini. -1 tambah 1. Dan seterusnya. -1 tambah 1. Ini kan menjadi sama dengan 1 ditambah 0, ditambah 0, tambah 0, tambah 0. Menuju ke 1. Nah, ini aneh. Masa ini kan benda yang sama, kalau dikelompokkan bisa jadi 0, bisa jadi 1. Nah, secara umum, deret tidak boleh dikelompokkan. Sebenarnya ini berapa ya jumlahnya? Kita lihat gini. Lihat barisannya. Saya mau pakai limit SN. Kalau limit SN itu adalah cara yang paling tradisional, paling primitif untuk uji kekonvergenan deret. Yang ini nih. Yang pertama ya. Dari munculnya deret, limit SN. Saya mau lihat SN-nya. Untuk deret barusan. Oke, ini intinya jadi nggak boleh dikelompokkan. Saya hapus lagi ya, yang kelompok-kelompoknya. Sekarang kita lihat SN-nya. Tulis ulang aja, udah di kotak. Bisa lagi deret ya. Itu. Nah, sebagai saya bikin barisan jumlah parsialnya. Sorry. S1, satu suku pertama aja. 1. S2, 2 suku pertama. 0. S3 adalah jumlah 3 suku pertama. 1 ya. S4, 4 suku pertama. 0. S5 sama dengan 1. S6 sama dengan 0. Nah, secara umum kita lihat Sn sama dengan 1 kalau N-nya ganjil.
sama 0 kalau N-nya genap ya. Oke. Berarti barisan ini dilihatnya, kalau ini barisan ini saya tulis ulang, jadi menjadi barisan jumlah parsialnya 1. Ingat barisan itu pakai koma ya. Suku kedua, suku ketiga, S3, S4, S5, dan seterusnya. Nah, ini barisan kan divergen kan? Osilasi terus 1, 0, 1, 0. Jadi di sini limit N mendekati tak hingga Sn tidak ada. Kalau limit Sn tidak ada, ya nilai barisan ini juga tidak, nilai deretnya tidak ada. Gitu. Ya intinya sebuah deret tidak boleh dikelompok-kelompokkan. Kecuali, ada kecualinya. Kecuali. Tapi kecualinya juga kurang berguna. Ini. Sebuah deret yang konvergen, suku-sukunya boleh dikelompokkan. Tapi kan kita biasanya nggak tahu dia udah konvergen atau belum gitu kan. Pengennya kayak tadi, ini kita kelompokkan dulu baru tahu konvergennya. Nggak boleh. Karena ini deret yang tadi kelihatan dibuktikan limit Sn-nya tidak ada. Dia divergen, tapi kalau dikelompokkan bisa jadi konvergen dan bisa beda-beda limitnya. Nah, jadi intinya tapi sebuah deret yang konvergen boleh dikelompokkan. Tapi ini agak kurang berguna karena kita biasanya pengen tahu dia konvergen atau enggak gitu kan. Bukan mau mengelompokkan sebenarnya. Jadi ini ya tapi ada sifat ini bahwa kalau konvergen boleh dikelompokkan. Boleh dikelompokkan beda dengan boleh ditukar-tukar sukunya ya. Nanti deret yang konvergen memang boleh dikelompokkan. Mau dikelompokkan ini 2 dulu, kemudian ini 3 boleh aja. Tapi nggak boleh ditukar urutan sukunya. Ya. Meskipun konvergen, kalau suku-sukunya dipertukarkan, nanti limitnya bisa jadi beda. Gitu ya. Jadi deret konvergen boleh dikelompokkan, tetapi tidak boleh dipertukarkan sukunya. Oke. Begitu. Lanjut ya. Aduh, pusing ya. Kita berhenti dulu ya, 3 menit lah. Sampai saya mau minum dulu soalnya. Sampai 12 berapa? 12:23 lah sampai 12:23 4 menit. Saya pause dulu rekamannya. Oke. Kita lanjut. Kalau kalian belajarnya didadak-dadak susah ini. Apalagi yang ini. Oke. Nah, jadi dari pembahasan sebelumnya coba kita runut lagi supaya agak ingat. Mulai dari deret review dulu ya. Deret. Deret ini penjumlahan seperti ini. Kemudian dari deret dibentuk barisan. Jadi dari barisan jadi deret. Dari deret jadi barisan sekarang ya. Jadi barisan. Nah, barisannya ini, tapi khusus bentuknya seperti ini. Dinamakan barisan jumlah parsial, notasi umumnya itu pakai S. S1, S2, S3, jadi Sn itu N suku pertama. Itu dijumlah ya. Nah, oke. Nah, kita lihat bahwa deret semula itu tak lain S tak hingga, tapi nggak ada S tak hingga di matematik. Tak hingga bukan bilangan real, nggak bisa dioperasikan. Jadi untuk mendapatkan S tak hingga, dihitunglah limit Sn. Limit Sn ini sama dengan nilai deretnya. Oke, itu. Ini adalah cara yang paling primitif.
susah dilakukan kecuali untuk deret-deret tertentu. Nah, kemudian kita mengenal deret geometri yang seperti ini. Dan kalau rasionya kecil dari 1, maka kalau kita hitung limit SN-nya, nanti akan ketemu jumlahnya sekian. Itu dibuktikan di sini. Jadi, nah khusus deret geometri, nggak usah pakai limit SN lagi. Lain kali kalau ada deret geometri, langsung ceplok ke rumus ini. Asal rasionya kecil dari 1. Kemudian ada sifat, kalau deret konvergen, maka limit sukunya pasti 0. Dan yang lebih banyak dipakai gini, kalau limit sukunya tidak 0, maka deretnya tidak konvergen. Kemudian ada deret harmonik. Itu yang jumlahan seperti ini. Deret harmonik dia selalu konvergen, ya. Selalu divergen. Ini deret harmonik. Harus diingat bentuknya. Hanya ini deret harmonik. Oke. Kemudian ada deret kolaps, yaitu deret yang suku-sukunya bisa diatur, banyak yang di tengahnya pada hilang gitu ya. Nah, kalau ini dihitungnya pakai limit SN. Ya, limit SN konvergenannya. Sifat linier, tadi pengelompokan suku tidak boleh kalau belum diketahui konvergen. Nah, alatnya sementara segitu gitu. Alat lain sukar sekali untuk nguji deret tuh. Kecuali kalau suku-suku deretnya tak negatif. Itu alatnya banyak. Maka untuk itu berikutnya kita akan membahas mengenai deret positif. Ya. Lumayan kita punya waktu 13 menit. Coba kita lihat. Deret-deret yang positif dengan alat ujinya. Pengertian deret positif dulu. Sebuah deret disebut deret positif bila setiap sukunya nggak ada yang negatif. Boleh 0 ya, boleh 0. 1 tambah 0, tambah 1/3, tambah 1/4, tambah 1/7, tambah 2, tambah 0 gitu boleh ya. Tapi nggak ada suku yang negatif. Nggak harus positif ya, boleh 0 sukunya deret positif tuh. Nah, yang pertama tuh uji jumlah terbatas. Oke. Gini. Deret positif ini akan konvergen bila SN-nya terbatas di atas. Ingat, SN ini suku barisan ya. SN ini kan barisan jumlah parsial. Nah, kalau SN-nya terbatas di atas, maka deret positif ini konvergen. Oke ya. Oke, kita lihat. Jadi kita harus menunjukkan SN-nya terbatas di atas nggak? Kayak yang barisan kemarin ya, arti terbatas di atas. Kita lihat untuk deret ini. Saya buka aja. Ini ada deret, suku-sukunya seperti ini. 1/1 faktorial, 1/2 faktorial, 1/3 faktorial. Tunjukkan ini konvergen. Perlu trik di sini untuk menunjukkannya. Coba kita lihat. Ini pakai deret geometri? Bukan. Kalau diperiksa suku-sukunya, AN-nya, AN ini sama dengan 1/n faktorial. Limit AN-nya berapa ini? Coba ini dulu berapa? H5 coba. Ini berapa limitnya? Tebak aja kalau nggak tahu. 1. 1. Sekarang saya tanya lagi. Masih H5. Limit N menuju tak hingga
Kalau 1/n berapa? Per n. 0. Kalau 1/n faktorial sama 1/n gede mana? Gedean n faktorial. Masa lebih gede 1/n faktorial? Oh, limitnya. Limitnya. Bukan. 1/n sama 1/n faktorial aja dulu, belum dilimitkan. Sama 1/n gede mana? Oh, gedean 1/n. Nah, ini lebih kecil kan? Mm-mm. Masa ini limitnya 0, yang ini limitnya 1 tadi? Ini penyebutnya tak hingga kan? Jadi 0. Ini penyebutnya tak hingga enggak? Sangat tak hingga kan? Ini n kali n-1 kali n-2 sampai kali 1. Sangat tak hingga kan? Jauh lebih kecil dari yang bawah. Ini limitnya 0 juga ya. Oke. Limitnya 0. Nah, limit sukunya dia 0. Karena limit sukunya 0, maka deretnya konvergen. Betul nggak? Audelia. Nah, lama nggak dipanggil nih si wakil saya di kelas ini. Kali lagi. Limit AN ini 0. Limit sukunya menuju 0 nih. 1/n faktorial. Karena limit sukunya menuju 0, maka deret ini konvergen. Betul nggak? Audelia kemana? Ngabur nih? Ngabur lagi si Audelia. Atau ada? Oh, dia izin. Jangan Audelia ganti. Fauzian Halim. Iya, Pak. Ini, coba dengerin lagi. Limit ini, limit AN, limit sukunya menuju 0. Udah ditunjukkan tadi. Kalau limit sukunya menuju 0, berarti deret ini konvergen. Betul nggak? Enggak. Enggak ya, enggak boleh ya. Ya. Kalau sukunya menuju 0, belum tentu deretnya. Deret harmonik itu sukunya menuju 0. Ternyata divergen harmonik. Nah, oke. Jadi gimana ini menunjukkan bahwa ini konvergen? Kita perlu alat uji yang dinamakan uji jumlah terbatas, salah satu caranya. Gini. Nah, ini view-nya. Nah. Oke. Nah. Kita lihat. Suku deretnya AN 1/n faktorial. Ini ya. Jadi deret merupakan deret positif. Nah, sekarang kita lihat suku-sukunya. Kita akan bandingkan. Akan ditunjukkan 1/n faktorial kecil dari ini. Kenapa menunjukkan ini? Nanti kita lihat. Karena ini akan dibawa ke deret geometri. Kita lihat. 1/n faktorial tuh adalah ini. Ya. Gitu. Dia akan lebih kecil dari ini. Betul ya, karena ini penyebutnya lebih besar kan? Ya, 1 sama 2 sama 1, 2. Terus ini 3, 4, dan selanjutnya sampai N. Ini 2 terus. Jadi yang ini lebih gede, karena penyebutnya lebih kecil. Oke. Ini saya ringkas menjadi 1/2 N-1. Kenapa? Ini kan ini sebanyak N suku. Jadi ini juga N suku. Kalau dari sini aja berarti N-1 suku. Mulai dari sini. Oke. Begitu. Nah, lanjut lagi sekarang. SN, ini. SN itu apa? Sebanyak N suku pertama. Ini ya.
Kalau deret ini sampai tak hingga, kalau Sn itu sebanyak n suku persama. Akan lebih kecil sama dengan, kita lihat. Saya udah menunjukkan tadi, ini hubungan ini. Seper n faktorial lebih kecil sama dengan seper 2 pangkat n min 1. Jadi kalau n-nya 1, ini n-nya 1, 1/1 faktorial lebih kecil dari 1/2 pangkat 0. 1/1 faktorial lebih kecil sama dengan 1/2 pangkat n min 1. 1 min 1. Jadi 1/1 faktorial kecil dari ini. 1/2 faktorial lebih kecil dari 1/2 pangkat 1. Dan seterusnya. Oke? Diikuti nggak ini? Oke. Nah, yang ini akan lebih kecil dari ini. Kalau saya tambah sukunya. Ditambah sekian suku lagi. Oke? Yang ini lebih kecil dari ini. Oke. Yang ini kalau diamati, ini deret geometri kan? Yang ini deret geometri kan? Dengan pengali setengah. Berarti ada nilainya, deretnya, konvergen. Ini deret geometri, nilainya adalah suku pertama dibagi 1 min rasionya. Rasionya setengah. 1/8/0 dari 1, ini 1 min setengah, jadi tinggal setengah, jadi 2 nilainya. Ini deret geometri. Hati-hati kalau saya tulis sama dengan, ini artinya yang sebelumnya sama dengan ini. Tapi kalau Sn, karena melewati ini, lebih kecil sama dengan ini. Gitu ya. Sn lebih kecil dari ini. Oke, 2. Nah, saya lihat gini sekarang. Sn, berapapun n-nya, selalu lebih kecil sama dengan 2. Jadi barisan Sn terbatas di atas. Kita lihat rumusnya tadi. Jika Sn-nya terbatas di atas, maka deretnya konvergen. Berapa nilai deretnya? Nggak tahu. Belum bisa ngitung. Hanya tahu bahwa karena Sn-nya terbatas di atas, yang mana bagusan? Karena Sn ini berarti Sn terbatas di atas. Nah, menurut sifat tadi, maka barisan konvergen. Jadi barisan ini sampai taki enggak ini, bukan Sn lagi, konvergen. Gitu kesimpulannya ya. Oke, semoga bisa dicerna. Kita pas-pasan ini. Aduh, saya belum rekam ya. Yang terakhir nggak kerekam. Nantilah saya tambahin di rekamannya. Oke, kita segitu dulu. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan. Saya mau nanya, Pak. Ya. Itu yang apa sebelum sukunya ditambahkan, apa masih bisa dikatakan deret geometri, Pak? Ini? Nah, itu ya, Pak. Nggak bisa. Kalau kita bilang deret, itu sukunya harus tak hingga. Yang dimaksud deret di kita adalah sampai sukunya sebanyak tak hingga. Siap, Pak. Oke, Pak. Ngerti, Pak. Gitu ya. Kalau di SMA memang ada deret yang berhingga, ada deret tak hingga. Tapi yang kita maksudkan di sini nanti selanjutnya deret tak hingga. Jadi yang ini bukan deret. Gitu ya. Hanya penjumlahan sebanyak n suku aja. Oke. Wah, kalian tadi nggak ngasih tahu, rekaman saya nggak dilanjut tadi. Ya udah biar nanti aja. Nanti saya
tambahkan lagi, saya ngomong sendiri yang ini. Videonya baru di-upload. Oke, saya tutup dulu. Makasih, Pak. Oh, iya. Baik, selamat siang. Sampai ketemu besok tutorial. Tolong dicoba dulu ya soal-soalnya. Kemudian besok hari terakhir mengumpulkan PR1 sampai pukul 17. Terima kasih.